Shalom God Lovers, pagi hari ini mari kita nikmati hadirat Tuhan. Mengalir di dalam hadiratnya, mencari wajahnya dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa,
kuasamu bekerja. Shalom, selamat pagi saudara. Puji Tuhan jika kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat pada hari ini, berarti masih ada rencana Tuhan dalam hidup kita yang masih harus kita kerjakan. Dan sebelum kita beraktivitas pada hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka bersama dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seseorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Judul khotbah saya pada hari ini berbicara tentang menang atas penderitaan. Kata menderita, saudara, di dalam ayat ini dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata koko pateo. Nah, kokopateo ini berarti di bawah tekanan, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, berada di bawah tekanan sepertinya adalah sesuatu hal yang sudah biasa, saudara. Sesuatu yang selalu terjadi, entah kenapa pasti ada aja tekanan-tekanan terjadi dalam hidup kita. Entah itu dalam rumah tangga, tekanan karena masalah suami istri, tekanan karena terlilit hutang, tekanan juga karena pergaulan di luar, karena teman-teman yang menekan. Banyak hal-hal yang membuat kita tertekan, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan izinkan tekanan itu terjadi dalam hidup saya dan saudara? Yang pertama, saudara, untuk mengubah kita. Pernahkah Anda makan yang namanya bandeng presto? Bandeng presto itu bandeng yang dimasak dalam pressure cooker, saudara. Nah, alat ini adalah alat masak dengan tekanan yang tinggi, pressure yang sangat tinggi, saudara, yang diatur untuk melunakkan sampai tulang-tulang jadi ikut lunak semua. Maksudnya apa, saudara? Dalam hal ini, saudara, ketika kita berada dalam tekanan, itu mengubah hidup kita. Kenapa? Karena segala kesombongan kita, pola pikir kita yang salah, bahkan saudara kekerasan hati kita dilunakkan oleh Tuhan sampai diubahkan, saudara. Sehingga pada akhirnya tekanan itu bisa melembutkan hati saya dan saudara, dan kita bisa keluar menjadi pribadi yang baru. Yang kedua, untuk mendorong saya dan saudara untuk keluar dari zona nyaman, saudara. Karena terkadang, saudara, tanpa ada dorongan tekanan tertentu, kita akan berkutat terus dalam lingkungan yang sama, orang-orang yang sama, dengan kehidupan yang sama, dengan kebiasaan buruk yang sama. Sampai pada akhirnya ada tekanan, kita harus menyingkir dan keluar. Yang ketiga, saudara, untuk menunjukkan keaslian kita. Saudara, reaksi atau respon kita saat berada di bawah tekanan menunjukkan apa yang ada dalam hati kita. Saya selalu kasih perumpamaan, saudara, gelas aqua. Kalau Anda tekan, yang keluar air, karena isinya air putih. Tapi kalau Anda ganti dengan air lumpur atau air kopi, Anda tekan, maka yang keluar pun akan air kopi atau air lumpur. Sama, saudara, apa yang ada dalam diri kita akan keluar ketika kita di bawah tekanan. Anda bisa lihat juga dalam Lukas 6 ayat 45. Dengan demikian, saudara, apa yang harus kita lakukan ketika berada di bawah tekanan? Ada 3 hal. Yang pertama, Amsal 4:23, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati, saudara, tetap benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kekecewaan, jangan biarkan kepahitan dan dendam merusak hati kita. Jaga hati kita. Yang kedua, saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukur. Ada kuasa yang luar biasa dari ucapan syukur. Ketika kita mengucap syukur, kita sedang mengarahkan diri kita untuk melihat segala kebaikan Tuhan, saudara. Maka ketika kita melihat segala kebaikan Tuhan, kita punya pengharapan. Dan ketika kita punya pengharapan, kita dikuatkan. Yang ketiga, saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan apa? Tetap berdoa. Saya mengerti dalam situasi di bawah tekanan, saudara, terkadang kita sulit untuk berdoa. Tapi justru di saat Anda merasa tidak dapat berdoa, saat itulah, saudara, Anda harus memaksa diri Anda untuk berdoa. Dan dalam hal ini, saudara, kita perlu menguasai diri dan menjadi tenang supaya bisa dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7. Saudara, pada akhirnya dalam usaha kita untuk menjaga hati, mengucap syukur, dan tetap berdoa di bawah tekanan, kita harus belajar untuk bersabar dalam menantikan pertolongan dan instruksi Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau hari ini, Tuhan, Engkau mengajar kami bagaimana untuk Bapa menang dalam segala tekanan-tekanan kehidupan kami. Berikan kami kekuatan sehingga firman ini, Tuhan, sungguh-sungguh meresap dalam pikiran hati kami, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena Tuhan, secara jasmani banyak dari kami tidak mampu, Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau yang menguatkan, meneguhkan hati kami. Karena itu, Tuhan, kuatkan kami. Kami percaya roh ada dalam diri kami lebih besar daripada roh ada di dunia ini. Karena itu, Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami, supaya kami, Tuhan, bisa menang lewat setiap tekanan hidup kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.